Suhyun dan suaminya di perjalanan menuju rumah mereka, Suhyun sudah terlihat sangat murung. Kemudian saat sampai di rumah, Suhyun kembali melihat foto yang dikirimkan oleh orang misterius itu. Di sana dia terus memikirkan kira-kira siapa yang mengirim foto itu padanya. Kemudian suaminya datang menghampirinya karena dia cemas dengan sikap istrinya yang sedikit pendiam. Lalu keluarga Suhyun datang ke sana dan mereka mengadakan acara makan bersama. Saat itu Yuri juga berada di sana dan dia memberikan hadiah kepada semua orang yang ada di sana. Saat ini terlihat kalau Suhyun muntah-muntah dan dia berada di toilet sepanjang malam. Di luar suaminya terlihat sangat khawatir karena Suhyun muntah-muntah terus dari tadi. Ternyata Suhyun membayangkan saat suaminya bercumbu dengan wanita lain dan itu membuat dia merasa sangat jijik, sehingga dia muntah-muntah gitu. Di lain sisi, terlihat Sun Yul sedang mencari tahu tentang Suhyun. Di sana kayaknya dia sudah mulai nyaman dengan Suhyun. Keesokan harinya, Suho menyiapkan sarapan untuk Suhyun dan Suhyun pun mencoba masakan suaminya itu. Di sana dia masih terlihat sangat murung. Kemudian Suho datang menemui adiknya ke rumah sakit karena dia sangat mencemaskan keadaan Suhyun. Di sini Suho berpikir kalau istrinya sedang sakit parah dan dia menemui adiknya untuk menanyakan cara untuk mendeteksi suatu penyakit. Saat ini Yuri sedang berusaha menghubungi Suhyun karena dia cemas. Dari semalam Suhyun menurutnya sikap Suhyun agak berbeda dan pesan Yuri juga tidak dibalasnya. Saat ini Suhyun sedang berada di panti jompo. Dia menjalankan bakti sosial. Di tengah kesibukannya itu, di tempat itu dia terlihat tidak semangat dan termenung gitu sambil memikirkan tentang suaminya itu. Saat itu dia teringat kalau kejadian suaminya selingkuh itu terjadi saat dia masih di penjara dan kejadiannya sudah sangat lama. Kemudian karena cemas, Suhyun pun mencoba menghubungi orang yang menerima amplop itu untuknya di stasiun TV itu. Tapi mereka bilang mereka tidak tahu karena yang mengirimkannya adalah seorang kurir. Dan saat itu Sun Yul juga tiba di sana. Tapi saat itu tiba-tiba ada seorang pria yang membuat keributan di panti itu. Dan Suhyun mencoba membantu nenek itu yang didorong-dorong oleh pria itu. Saat itu karena marah, pria itu langsung menghantam Suhyun dengan vas bunga. Tapi untung saja Sun Yul bergegas menghadangnya. Dan Suhyun tidak apa-apa. Kemudian Sun Yul pun bertengkar hebat dengan pria itu hingga berujung di kantor polisi. Tidak lama kemudian Suhyun datang ke sana dan dia menjamin Sun Yul sebagai walinya dan akhirnya Sun Yul pun dibebaskan dengan uang jaminan. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat makan. Di sana Sun Yul menanyakan kenapa dia mau berdamai. Tapi Suhyun bilang dia tidak mau kalau Sun Yul dipenjara dan merasakan nasib yang pernah dia rasakan sebagai mantan narapidana. Suhyun juga tidak mau kalau Sun Yul berakhir di penjara dan Sun Yul pun menikmati makanannya ditemani oleh Suhyun. Setelah itu, Suhyun memberikan catatan kepada Sun Yul yang berisi tentang masa lalu Sun Yul. Di sana, Suhyun berpesan supaya dia mengobati luka di hatinya dan melupakan semua kejadian buruk itu. Kemudian Sun Yul bilang orang yang memotret foto yang diberikan pada Suhyun adalah pemotret profesional. Ternyata Sun Yul sempat melihat foto itu. Kemudian Sun Yul juga bilang kalau Suhyun membutuhkan sesuatu maka dia bisa menghubunginya.
Saat malamnya, Suhyun sedang menyiapkan makan malam. Di sana, Suho berusaha menyenangkan hati Suhyun dan dia memberikan sebuah karangan bunga untuknya. Di sana, Suhyun masih terlihat banyak pikiran. Saat itu, Suho terlihat sangat mencemaskan keadaan Suhyun. Kemudian dia bertanya apakah ada hal yang terjadi padanya hari ini. Dan istrinya memperlihatkan foto perselingkuhan suaminya itu. Di sana Suho terlihat sangat kaget dong. Dan Suho mengakui bahwa perbuatannya itu tidak disengaja. Dia melakukan hal itu karena sesat. Dan hal itu terjadi selagi mereka masih berpisah. Dan wanita itu tidak berarti apa-apa untuknya. Bahkan dia layak untuk tidak diingat. Itulah yang dikatakan oleh Suho. Kemudian Suhyun pun memaafkan suaminya dan mereka sepakat untuk melupakan kejadian itu dan memulai kehidupan baru. Di sini Suhyun mencoba untuk memahami keadaan suaminya waktu itu. Di lain sisi, Sunyul sedang bersama seorang wanita. Di sana dia terlihat akrab dengan wanita itu. Saat ini pria yang meneror Suhyun mendatangi restoran ibunya Suhyun dan dia makan di sana. Saat itu acara Suhyun disiarkan, tapi pria itu terlihat sangat kesal dengan Suhyun dan dia langsung pergi dari restoran itu. Padahal saat itu dia belum sempat memakan makanannya. Di kantornya, Suho meminta pada petugas untuk dibawakan rekaman CCTV yang terjadi saat dia melakukan wawancara bersama istrinya. Di sana, Suho bermaksud untuk memeriksa rekaman CCTV untuk mencari siapa orang yang mengirimkan amplop yang berisi foto perselingkuhannya. Tapi di sana dia tidak bisa melihat pria itu karena pria itu menutupi seluruh wajahnya. Saat ini, Suhyun bertemu dengan Yuri di kafe. Di sana, Yuri bertanya tentang sikap Suhyun yang tiba-tiba mulai cuek, dan menurutnya itu agak aneh. Di sana, Suhyun menceritakan kalau suaminya pernah berkencan dengan wanita lain saat dia berada di penjara beberapa tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Yuri terlihat sangat kaget dan tingkahnya juga terlihat aneh. Lalu dia menanyakan apakah dia tahu siapa wanita itu, tapi Suhyun bilang dia tidak tahu karena wajahnya tidak terlihat. Di sana Yuri menyuruh Suhyun untuk melupakan kejadian itu, dan Yuri pun pergi dari sana karena ada hal mendesak. Ibunya Suhyun baru pulang dari berbelanja dan dia mengambil beberapa kiriman dari kotak suratnya. Dan saat itu dia juga sedang berbicara dengan Suhyun. Lalu ibunya Suhyun langsung membuka surat itu dan ternyata isinya adalah foto perselingkuhan Suho. Dan itu membuat ibunya Suhyun sangat kaget. Dan karena ibunya tiba-tiba mematikan telepon, jadinya Suhyun sangat khawatir dan dia segera pergi ke rumah ibunya. Di sana dia tidak bisa menemukan keberadaan ibunya. Lalu dia pun mencari ibunya di wilayah itu dan ternyata ibunya ada di pinggir jalan. Di sana ibunya sangat khawatir terhadap Suhyun karena suaminya yang berselingkuh. Dia takut anaknya akan menderita. Tapi Suhyun bilang tidak apa-apa karena mereka sudah sepakat untuk melupakan hal itu. Jadi tak perlu dikhawatirkan. Pokoknya Suhyun mencoba menenangkan ibunya itu. Di lain sisi, Suho sedang menelpon seseorang. Di sana Suho menanyakan apakah dia yang mengirimkan foto itu pada istrinya. Kemudian Suho pun meminta untuk bertemu dan berbicara secara langsung. Saat ini, Sunyul sedang berada di salah satu panti asuhan. Dia sedang berusaha mencari orang yang mengirimkan foto itu pada Suhyun. Di sini dia mau membantu Suhyun, padahal Suhyun belum meminta bantuannya, tapi dia udah gercep ya. Dan Sunyul berhasil mendapatkan informasi tentang pria itu. Di lain sisi, Suhyun menghubungi suaminya dan menanyakan kapan suaminya akan pulang. Tapi suaminya bilang dia masih ada rapat dan mungkin agak lama baru selesai. Ternyata saat itu suaminya berbohong. Kebetulan Suhyun juga ada di depan kantor Suho. Di sana dia melihat kalau Suho keluar dari kantor. Karena curiga, Suhyun pun pergi mengikuti mobil suaminya itu.
Dan ternyata suaminya itu menuju ke sebuah hotel. Soo-hyun pun terus mengikuti suaminya sampai ke dalam hotel itu. Melihat suaminya masuk ke sana, dia pun juga ikut masuk. Dan ternyata selain itu, Soo-hyun melihat kalau suaminya menuju ke sebuah kamar. Di sana, yang membuka pintu kamar hotel itu adalah seorang wanita. Dan inilah penampakan wanita tersebut. Kira-kira siapa ya wanita ini? Apakah dia selingkuhannya Suho atau seorang saksi dari perselingkuhannya Suho? Terus simak cerita selanjutnya di next episode.